Bab 2191, Yesuan tertembak. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Itu suara 9 pangeran. Orang ini, seolah-olah dia tidak membiarkan semua orang keluar, tidak akan mau. Aku tidak tahu, apa gunanya dia jika dia membiarkan semua orang mundur. Tiba-tiba, hati Yesuan menjadi makanan. Manfaat, siapa yang paling ingin melihat dunia? Aku takut, itu untuk menghancurkan organisasi. Sulit dilakukan. Apa kali ini, kamu harus tahu bahwa jika kamu benar-benar menghancurkan organisasi, membeli kerajaan malam kecil tidak akan menyia-nyiakan usaha apapun. Saat memikirkan ini, Yesuan melangkah maju dan berjalan maju, dan berkata dengan keras di mulutnya. Tidak bisa mundur, tidak bisa mengeluarkan para nelayan ajaib ini dari pulau, jika tidak, itu akan menjadi malapetaka. Yesuan, ternyata itu dia. Apakah orang ini tidak menghilang selama lebih dari setahun? Bagaimana bisa tiba-tiba muncul lagi? Apa yang ingin dia lakukan? Ada banyak orang yang berbicara. Tidak, orang ini sedang meningkatkan lagi. Ya Tuhan, itu sudah di surga, dan kecepatan kultivasinya sangat buruk. Siapa bilang tidak? Orang ini, setiap kali melihatnya, dia akan menaikkan ranah. Bagaimana tepatnya dia melakukannya, dan kecepatan peningkatan ini, dapatkah kamu menemukan orang yang lebih mengerikan? Melihat Yesuan selangkah demi selangkah, semua orang secara sadar membiarkan jalan datang, dan bahkan mereka yang kuat di ranah spiritual, melihat Yesuan, juga akan memberikan arti dari 3 poin mundur. Kecepatan peningkatan yang ditunjukkan Yesuan benar-benar mengerikan dan menakutkan. Mungkin melihatnya kali ini adalah tanah dewa, tetapi mungkin lain kali aku bertemu, kekuatan Yesuan dapat melampaui mereka. Untuk seorang jenius yang berbakat seperti itu, tidak peduli siapa itu, secara tidak sadar akan mempertahankan rasa hormat tertentu. Tuan Ye, bagaimana bisa kamu? Tuan Tanpa Bulan menatap Yesuan dan alisnya berkerut. Tampaknya sekarang dia juga tampaknya mengenal identitas Yesuan yang lain. Yesuan tersenyum pada Tuan Tanpa Bulan dan berkata, "Mundur, itu jelas bukan mundur. Aku bisa mengatur larangan pertahanan mutlak untukmu untuk merawat murid-murid yang terluka. Namun, jika pulau ini tidak dihancurkan, itu pasti akan menyebabkan bencana yang tidak perlu. Karena itu, aku sarankan untuk berjongkok. Sekarang musuh-musuh ini terjebak, kita akan menyelesaikannya sepenuhnya di sini. Hei, apa yang kamu lakukan? Apa kualifikasimu untuk berbicara di sini?" Aku melihat bahwa Yesuan berani datang dan merusak perbuatan baiknya. Namun, Yesuan tampak terlalu malas untuk melihatnya dan melanjutkan. Aku tahu bahwa yang paling kamu khawatirkan sekarang adalah kemampuan para nelayan ajaib untuk bangkit kembali tanpa batas. Aku akan menyerahkannya padaku. Aku ingin membuat larangan agar gas hitam tidak memasuki teater. Lalu, tubuh semua orang ikan. Aku juga akan menanganinya, sehingga para nelayan ajaib akan semakin sedikit terbunuh, dan pada saat itu, kita akan memiliki kesempatan untuk menang. Baiklah, ini adalah caranya, tetapi, Yesuan, bisakah kamu melarangku? Larangan Yesuan di kamarnya, setelah waktu yang lama berlalu, telah lama diketahui, ditambah dengan propaganda Tuan Bulan, dan semua orang telah mengetahui bahwa dia adalah Tuan terlarang, lebih kuat daripada Tuan Tanpa Bulan. Ini ketika aku mendengar Yesuan berkata demikian, mereka tidak memiliki banyak keraguan. Namun, jika mereka ingin memblokir gas hitam, mereka belum memikirkan solusinya, tetapi mereka semua gagal, jadi mereka masih agak konservatif. Jangan percaya padanya, andalkan saja dia, mengapa dia mengatakan ini. Itu masih suara malam perceraian. Aku tidak sabar untuk membunuh Yesuan di malam hari. Sayangnya, di sini, dia hanya bisa memikirkannya. Tiba-tiba, Yesuan menoleh dan menatap malam itu untuk pertama kalinya. Tetapi ketika dia mengatakannya, dia membuat malam itu marah. Jika kamu tidak ingin berpartisipasi, kamu bisa berguling. Ya, Yesuan berkata begitu. Yesuan curiga bahwa orang ini telah dibeli dari organisasi. Tentu saja tidak sopan, tetapi sekarang tidak ada bukti. Jika tidak, Yesuan menembak untuk membunuhnya. Itu bukan tidak mungkin. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Sangat disayangkan bahwa pemecatan malam itu tidak terkalahkan. Sayangnya, Yesuan tidak berencana untuk memperhatikannya. Dengan cara ini, semua master larangan Ling Xuange telah pergi bersamaku.
aku akan menemukan cara sekarang. Baiklah, kami mendengarkanmu. Orang lain mungkin sulit untuk menggerakkan Ye Xuan, tetapi orang-orang dari paviliun Ling Xuan, Ye Xuan masih bisa dipanggil. Ayo bergabung dengan kami juga. Namun, yang tidak saya duga adalah bahwa para master terlarang dari pasukan yang tersisa benar-benar mengambil inisiatif untuk berpartisipasi dalam tindakan Ye Xuan. Untuk ini, Ye Xuan tidak peduli. Lagi pula, Ye Xuan tidak mengharapkan orang-orang ini melakukan apapun. Sejujurnya, Ye Xuan juga memiliki sempoa kecilnya sendiri saat ini. Kalau tidak, ia mengusulkan semua tubuh nelayan yang di iblis. Rencana peningkatan yang begitu bagus, Ye Xuan tidak akan melewatkannya. Tentu saja, yang utama adalah menghentikan orang-orang ikan ajaib ini. Ye Xuan membawa orang-orang dan pergi. Bagi Ye Xuan, perasaan setiap orang berbeda. Misalnya, setiap orang di kamp pelatihan, karena hubungan Liu, meminta maaf kepada Ye Xuan. Juga meminta maaf, itu juga termasuk kekuatan Bai Ye Xuan yang asli, seperti Bai Lu. Dalam hati mereka, karena rasa malu merekalah Ye Xuan akan meninggalkan kamp pelatihan. Dan sekarang Ye Xuan kembali lagi, dan niat awalnya untuk menembak, sehingga orang-orang ini masih cukup emosional. Ye Xuan membawa orang-orang dan segera datang ke posisi jembatan. Pada titik ini, posisi jembatan ditempati oleh ratusan nelayan ajaib, menghalangi satu-satunya jalan bagi koalisi untuk menyerang. Tampaknya jembatan ini juga merupakan satu-satunya persimpangan menuju pulau itu. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa lebih baik menggunakannya. Namun, ada larangan di pulau itu dan tidak mungkin untuk terbang di atasnya. Secara alami tidak mungkin untuk terbang keluar. Ye Xuan dengan hati-hati mengamati arah orang-orang ikan itu. Tetapi dalam hati saya bertanya kepada sistem. Sistem, dapatkah Anda memiliki solusi? Hei, sistem menyarankan bahwa sistem memberikan dua opsi mengingat situasi tuan rumah saat ini. Opsi pertama, tuan rumah terus mengembangkan larangan, dan sampai larangan itu cukup kuat, ia mungkin dapat mempelajari cara untuk memblokir gas hitam. Hei, opsi kedua, tuan rumah dapat menebus larangan khusus yang sesuai di sini di sistem. Kakakmu, Ye Xuan tertekan, sistem ini, lebih baik biarkan dirimu pergi untuk menukarnya, apa yang harus dipelajari, lalu kapan harus belajar. Sistem itu dinyalakan terakhir kali. Namun, Ye Xuan tidak pernah menggunakannya. Bagaimanapun, sistem itu sangat mahal dan mahal. Baiklah, sistem, bantu aku memilih larangan yang sesuai dengan situasi saat ini. Aku ingin yang paling masuk akal, kalau tidak aku tidak mampu membelinya. Hei, sistem meminta agar tuan rumah saat ini dapat memilih larangan khusus terbaik untuk larangan iblis. Begitu larangan ini dinyalakan, itu akan dapat secara efektif menghancurkan sihir. Ye Xuan mengangguk, semuanya ada di sana, kuncinya adalah bagaimana harganya. Di tangan Ye Xuan, tampaknya tidak ada sumber daya sama sekali. Hei, sistem meminta, sumber daya tuan rumah tidak mencukupi, tidak cukup untuk menebus. Sistem membuka kemampuan penebusan wajib. Jika tuan rumah dipaksa untuk menebus, Anda dapat menggunakan satu level sebagai harga, sebagai imbalan untuk satu izin penggunaan. Satu level alis Ye Xuan berkerut, ini untuk level penghancuran diri. Tapi apakah ada cara yang lebih baik sekarang? Terlebih lagi, meskipun digunakan sekali dengan mengorbankan satu level, bagaimanapun, Ye Xuan bisa mendapatkan tubuh nelayan iblis, dan tidak ada gunanya kehilangan uang. Oke. Ini adalah penjualan Ye Xuan. Sekarang, oke, sistemnya, gunakan level untuk menebus hak penggunaan. Ye Xuan menggertakkan giginya dan membuat keputusan langsung. Kemudian, aku melihatnya bergerak dan sudah menetapkan larangan. Cepat, lindungi Master Daun. Misi Moon melihat Ye Xuan langsung terkejut, langsung berteriak. Yang lain juga melihat gerakan Ye Xuan. Tentu saja, dia tidak akan ragu. Segera, pertempuran pecah dalam ledakan, dan di sisi Ye Xuan, dua kekuatan spiritual superior langsung menjaganya. Hei, Ye Xuan menyemburkan darah, tentu saja, bukan karena dia terluka, tetapi akibat dari level penipisan diri. Aku benar-benar berpikir bahwa itu akan sesederhana menggunakan hak istimewa untuk menggunakan larangan konversi level. Kapan ada yang melihatnya, siapa yang akan merusak seni bela diri? Ye Xuan dapat disebut yang pertama. Ye Xuan sekarang merasa bahwa organ dalamnya membusuk, dan seluruh tubuhnya sangat menyakitkan. Palung, pamannya, di masa depan,
Aku tidak akan digantikan oleh tingkat kematian, itu menyakitkanku. Hati Yesuan berduka, tetapi gerakan di tangannya tidak berhenti. Pada titik ini, hampir semua orang melihat gerakan Yesuan. Mereka tidak tahu larangan macam apa yang dibuat oleh Yesuan. Namun, mereka semua melihat penampilan Yesuan yang menyedihkan. Darah dari mulut terus mengalir keluar, tetapi gerakan tangan tidak berhenti. Terus-menerus mengatur larangan, tetapi terus-menerus memuntahkan darah, bahkan ke belakang, hidung, telinga, dan bahkan sudut mata Yesuan, darah mengalir keluar. Tuan Ye, jika Anda tidak bisa, jangan ragu, Anda harus beristirahat sekarang. Salah satu roh terbaik yang menjaganya di belakang tubuh Yesuan berkata. Pada saat ini, siapa yang masih bisa menolak? Tersentak, Tuan Tanah 100 lantai itu menamparkan wajahnya sendiri, bahkan langsung ke tanah. Ini lantai 100 milikku yang tidak memiliki mata panjang. Aku bersumpah hari ini dengan keilahian. Jika ada keraguan tentang perilaku Tuan Ye, aku berharap para dewa akan hancur. Sumpah yang beracun, tetapi ini juga menggambarkan penyesalan dari lantai ke-100. Lantai ke-100 akhirnya meminta maaf seperti Yesuan dan meminta maaf atas tindakan ekstrim seperti itu. Tidak hanya lantai 100, tetapi banyak orang tidak sabar untuk menamparkan diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak memiliki harga diri yang tidak terkendali dari lantai 100, jadi mereka menahan diri. Orang seperti itu yang rela memperbaiki dunia demi dunia, mereka bahkan menduga bahwa dia adalah orang jahat. Perilaku seperti itu hampir tidak dapat dimaafkan. Level Yesuan berkurang, dan penampilannya menyedihkan, itu bukanlah hasilnya. Itu benar-benar terjadi. Sistem, Anda tidak mengatakan bahwa itu hanya level hak penebusan, mengapa wilayah saya jatuh dengan cepat? Hei, sistem meminta, Tuan rumah harap perhatikan bahwa itu memang wilayah untuk menebus penggunaan hak, tetapi tuan rumah menghancurkan diri sendiri, itu secara alami akan rusak parah, harap yakinlah, hanya perlu dirawat, tuan rumah dapat dipulihkan. Sebelum dibebaskan, Yesuan adalah penguasa 5 dewa terbaik. Namun, ketika larangan iblis ditempatkan menjadi 2, Yesuan telah jatuh ke kultivasi dewa 5 karakter, seluruh wilayah. Selain itu, penurunan ini masih berlangsung. Yesuan berjalan sepanjang jalan, meninggalkan sepotong darah. Noda darah itu, seolah-olah itu adalah pedang tajam, diikat di hati semua orang. Ketika Yesuan akhirnya mengatur untuk menyelesaikan pelarangan, satu-satunya yang tersisa adalah kultivasi para dewa. Meskipun dia tahu bahwa dia bisa pulih, penampilannya yang menyedihkan masih sangat menyedihkan. Tuan Ye, apa kabar? Anda baik-baik saja. Ketika Yesuan jatuh ke tanah, banyak orang datang dan bertanya dengan khawatir. Saya baik-baik saja, Anda bisa melakukannya sekarang, sihir itu tidak bisa tidak dilarang. Yesuan, yang didukung oleh asap yang berterbangan, berkata bahwa dia sangat lemah, bahwa dia sangat menyedihkan, bukan karena panen saat ini, Yesuan pasti tidak akan melewatkannya. Bagus, semuanya, bunuh monster-monster itu. Pertarungan dimulai lagi, tetapi, seperti yang dikatakan Yesuan, kali ini, meskipun ada aliran sihir yang konstan, tetapi begitu mencapai tempat terlarang Yesuan, itu akan langsung dilenyapkan. Meskipun kekuatan nelayan sihir juga bagus, tetapi pasukan saat ini karena Yesuan semua membunuh musuh, jadi mereka yang merupakan ikan ajaib adalah lawan, hanya dalam setengah hari, mereka membunuh ratusan, tetapi dari atas pulau itu, ada orang-orang ikan yang terus-menerus disetankan bergegas keluar untuk bergabung dalam pertempuran, jadi untuk sementara waktu, pertempuran masih tetap menemui jalan buntu. Yesuan mengatakan bahwa dia juga harus membuat larangan tak terkalahkan untuk berjaga-jaga terhadap dampak dari orang-orang ikan itu. Yesuan mengatakan bahwa dia mendapatkannya dan dia bisa melakukannya. Oleh karena itu, setelah hanya beberapa saat istirahat, dia mulai membuat larangan tak terkalahkan. Sejujurnya, perilaku Yesuan telah menyentuh banyak orang. Setiap orang yang melewati Yesuan dengan hormat akan meninggalkan sedikit rasa hormat Yesuan dan menunjukkan rasa hormatnya. Pekerjaan wakil pelarang, pemurni, dan sebagainya, pada awalnya adalah keberadaan yang dihormati. Terlebih lagi, Yesuan juga sangat luar biasa dalam mengolah bakat. Nama daftar jenius itu bukan lelucon. Orang yang begitu kuat, berapa banyak ruang untuk pertumbuhan di masa depan, tentu saja tidak perlu dikatakan. Jadi saat ini,
Yesuan telah menggunakan tindakannya untuk menaklukkan hampir semua orang di sini. Tentu saja, hampir. Faktanya, beberapa orang membenci Yesuan. Karena, memang, seseorang siap berada di sini. Organisasi yang tersembunyi dalam kegelapan tidak akan melepaskan kesempatan apapun untuk membuat kekacauan dunia. Tentu saja, kali ini tidak terkecuali. Sangat disayangkan bahwa kemunculan Yesuan telah mengganggu rencana mereka, dan mereka yang bekerja sama dengan organisasi itu tidak diragukan lagi membenci keingintahuan Yesuan. Faktanya, rencana melawan Yesuan juga sedang direncanakan. Kali ini, yang mereka inginkan adalah kehidupan Yesuan. Menurut instruksi Yesuan, tubuh nelayan yang dirasuki iblis itu semuanya dikirim kepadanya. Alasan yang diberikan oleh Yesuan adalah bahwa ia harus benar-benar menghubungi akibatnya, dan tidak ada yang akan meragukannya. Selain itu, tubuh nelayan ajaib ini, saya khawatir selain Yesuan, orang lain belum menggunakannya. Yesuan secara alami senang. Dia sekarang hanya perlu duduk di sini dan keluar untuk melihatnya dari waktu ke waktu. Kemudian tubuh nelayan iblis akan dikirim kepadanya. Di mana hal baik ini untuk ditemukan? Bahkan jika Yesuan ingin berpartisipasi dalam pertempuran, itu pasti akan dihentikan. Karena penampilan Yesuan yang menyedihkan telah membuat banyak orang takut. Di hati banyak orang, Yesuan takut terluka parah. Sejak saat itu, kekuatan berbagai pihak terus-menerus mengirimkan obat penyembuh. Ini membuat Yesuan sedikit malu. Untungnya, di bawah larangan ganda belenggu dan larangan tak terkalahkan, para nelayan iblis terus-menerus dihilangkan, tetapi pasukan pada dasarnya tidak terbunuh, yang merupakan kabar baik. Hei, selamat atas pemulihan tuan rumah. Hei, tuan rumah telah menerobos, dan 5 produk saat ini ada di surga. Apakah kekuatannya akhirnya pulih? Tubuh nelayan iblis diangkut ke Yesuan di depannya, dan diizinkan untuk dibuang oleh Yesuan. Namun, masih menunggu begitu lama sehingga Yesuan dapat memulihkan kekuatan aslinya. Dapat dikatakan bahwa kali ini menggunakan level untuk mengubah penggunaan larangan, itu benar-benar membuat Yesuan merasakan kerugian besar. Untungnya, kekuatannya akhirnya pulih. Anak itu sekarang sedang dipukul dengan keras, dan sekarang perhatian semua orang ada di pihak nelayan ajaib. Hanya ada satu pelayan di sekitarnya. Lebih baik melakukannya malam ini. Ya, tidak sabar, anak itu, yang berani menghancurkan hal-hal besar kita, tidak mengatakan apa-apa, dan tidak bisa membiarkannya terus bahagia. Baiklah, kalau begitu, tenang saja, Yang Mulia 7 Pangeran, kali ini, beri Anda kesempatan untuk menunjukkan, bagaimana melakukannya, saya yakin Anda harus mengerti. Tenanglah, benda ini, berikan padaku. Di dalam tenda, sekelompok orang diam-diam mendiskusikan sesuatu. Ternyata mereka adalah orang-orang yang ingin mengincar Yesuan. Ternyata bukan hanya 7 pangeran yang ingin membersihkan Yesuan. Dengan kata lain, konspirasi ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Setelah orang-orang ini bubar, para penjaga malam memanggil keempat pengawalnya. Setelah bahasa rahasia itu, mereka pergi. Yesuan tentu saja tidak dapat mengetahui hal-hal ini. Tugasnya saat ini sangat sederhana. Kadang-kadang, saya akan melihat apakah kedua larangan itu dalam kondisi baik. Di waktu lain, saya hanya menunggu tubuh nelayan iblis datang ke pintu. Di alam para dewa, 10 siklus matahari bergantian, dan malam yang ketat tidak ada, tetapi masih membagi malam yang putih. Hei, sistem meminta, mendeteksi permusuhan, tuan rumah harus memperhatikan. Permusuhan, Yesuan sedikit mengernyit, saat ini, dengan asap yang berterbangan, sedang memeriksa apakah larangan yang tak terkalahkan itu masih utuh. Babak pertempuran baru belum dimulai, jadi tampaknya sangat tenang. Dengan pulihnya kekuatan Yesuan, dan bagaimanapun juga, ini ada di dalam pasukan koalisi, jadi semua orang tidak khawatir tentang keselamatan Yesuan. Ini bukan pertama kalinya Yesuan datang begitu saja dengan rokok terbang. Faktanya, menurut Yesuan, rokok terbang tidak harus datang. Namun, bajingan ini karena Yesuan terakhir terluka, mengatakan bahwa Yesuan tidak dapat dipisahkan, Yesuan juga tidak mungkin membawanya pergi, jadi dia hanya bisa setuju tanpa daya. Ketika saya mendengar perintah sistem, Yesuan melangkah maju dan segera membacanya di luar dan melihat sekeliling. Di sini, tidak ada yang kosong, tampaknya tidak ada orang yang mencurigakan yang ditemukan. Namun, Yesuan 100% dapat dipercaya untuk sistem tersebut.
Karena sistem mengatakan itu bermusuhan, pasti ada orang di sekitarnya, dan itu adalah musuh. Anak itu tampaknya menemukan kita. Yah, sangat mungkin aku bisa melihat penyamaran yang kutunggu, tetapi itu tidak buruk. Namun, masih ada satu jalan buntu. Langsung saja, sikat, dalam, sekejap mata, ada 4 sosok di sekitar Yesuan dan Feiyan. Namun, bahkan jika keempat orang ini melompat keluar, Yesuan hanya bisa melihatnya, tetapi tidak bisa merasakannya. Sihir khusus. Anda dapat melindungi kekuatan sihir khusus para dewa. Yesuan sedikit terkejut. Sistem, periksa peringkat orang-orang ini. Hei, sistem meminta, tunjuk 4 orang, kekuatannya adalah roh dari 6 roh, roh dari 3 roh, roh dari 4 roh, dan 9 surga. Berbaring di palung, Yesuan sekilas melirik, 3 dewa spiritual, dewa puncak. Ini adalah irama untuk bunuh diri. Siapa kalian? Apa yang ingin kalian lakukan? Yesuan menatap keempat orang itu dan bertanya, dan di tangannya, dia telah mencabut pedang. Si kecil, kamu mengatakan apa yang harus kita lakukan, beraninya merusak perbuatan baik kita, kamu sendiri yang mencari kematian, kalau begitu, hari ini aku akan melengkapimu. Haha, bercanda, hanya kalian berempat. Meskipun Yesuan sedikit gugup, tetapi nadanya tidak akan menunjukkan kelemahan. Sekali lagi, dia tidak jauh dari Kam, benar-benar pecah, saya percaya bahwa seseorang akan segera mendukung. Namun, kata-kata orang misterius itu langsung menghancurkan harapan Yesuan. Nak, sangat sombong untuk mati. Bagaimana perasaanmu bahwa jika kamu bertarung dengan kami, seseorang akan menyelamatkanmu? Haha, kamu terlalu naif, kamu pikir aku akan memilih untuk menyergap di sini, tidak ada yang tidak siap. Sialan, setelah mendengar ini, Yesuan tahu bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Sistem, periksa situasi di sekitarnya. Hei, sistem meminta, mendeteksi larangan berantai. Larangan berantai sebenarnya adalah serangkaian larangan. Larangan berantai lebih mengerikan daripada larangan biasa, karena larangan berantai berarti serangkaian larangan digabungkan dan digunakan secara langsung. Fungsi apa yang tidak disebutkan terlebih dahulu, hanya ingin memecahkannya, itu cukup membuang-buang waktu. Yesuan percaya bahwa orang-orang ini tidak akan memberinya waktu ini. Benar saja, saat ini, keempat pria itu berteriak tanpa ragu-ragu. Tangan, orang ini adalah guru terlarang, dan dia tidak bisa memberinya waktu untuk memecahkan larangan. Bunuh, suara teriakan tiba-tiba terdengar, dan keempat pria itu bergegas menuju Yesuan. Pisau berat, bahkan pedang, 10 tahun kehancuran, mantra tidur, ketika mereka menembak, keempatnya membunuh, dan ketika mereka menembak, keempatnya penuh. Hei, alarmnya mengkhawatirkan, tuan rumah menderita serangan yang tak tertahankan. Hei, nyawa tuan rumah terancam dan sistem secara otomatis memulai pertahanan. Hei, terdeteksi bahwa Anda dapat menggunakan kekuatan sihir, dan pertahanan yang tak terkalahkan dimulai. Ledakan, dengan Yesuan sebagai pusatnya, seluruh daratan runtuh dengan cepat. Sebuah gunung di belakang Yesuan bahkan langsung berubah menjadi bubuk. Namun, ini bukan Yesuan yang paling terkejut, Yesuan yang paling terkejut adalah asap yang beterbangan. Saat ini, sayap asap yang beterbangan bergetar, telah menghilang tak terlihat. Tentu saja, Yesuan sekarang menjaga dirinya sendiri dan hanya melihat asap. Serangan yang kuat itu pecah dalam sekejap, tetapi jelas tidak jauh dari Kam, tetapi tidak ada sedikit pun kesadaran. Di bawah kedok larangan, tidak ada yang menemukan bahwa ada pertempuran hidup dan mati di sini. Hei, anak itu seharusnya sudah mati kali ini. Aku telah bergabung untuk melancarkan serangan terkuat. Bahkan jika itu adalah dewa spiritual yang kuat di bawah puncak, dia akan terbunuh oleh serangan kita, apalagi wilayah seperti itu. Anak itu, petik 2, seharusnya sudah mati. Kami berempat telah melatih keempat kekuatan supernatural ini sejak kecil. Pemahaman diam-diamnya sangat tinggi. Kekuatan ledakan instan setara dengan serangan pembangkit tenaga spiritual menengah. Aneh bahwa dia tidak mati. Keempatnya menghentikan gerakan di tangan mereka dan melihat reruntuhan seolah-olah mereka telah menentukan bahwa Yesuan akan mati. Tentu saja, seperti biasa, itu benar. Jika Anda berubah menjadi dewa manapun, Anda bahkan tidak dapat bersembunyi dari puncak para dewa. Bagaimanapun, kekuatan ledakan yang begitu kuat sulit dibayangkan pada saat ini,
Yesuan awalnya berdiri di posisi itu, di mana masih ada sosok, hanya 100 meter lubang raksasa. Namun, tepat ketika keempatnya merasa bangga, sebuah suara datang. Kenapa? Apakah kamu pikir aku akan mati? Itu adalah suara Yesuan. Keempat orang itu mengubah wajah mereka, dan serangan gabungan mereka. Tidak ada seorang pun yang membunuh dewa di daerah itu. Bagaimana ini mungkin? Sangat disayangkan bahwa fakta-fakta diletakkan di depan mereka dan mereka tidak diizinkan untuk percaya. Yesuan selangkah demi selangkah, keluar dari debu, di tubuhnya, lingkaran tirai cahaya, bahkan agar debu tidak dapat mencemari dirinya. Aku memberimu kesempatan untuk memberitahu siapa yang mengirimmu. Mungkin, aku bisa menyelamatkanmu agar tidak mati. Pada saat itu, Yesuan benar-benar terkejut. Serangan orang-orang ini terlalu tak terduga dan terlalu kuat. Biarkan Yesuan tidak bisa menahannya. Jika sistem tidak membunuh pertahanan yang tak terkalahkan pada saat-saat terakhir, aku khawatir, Yesuan sekarang sudah mati. Kamu, apakah kamu baik-baik saja? Kurasa aku punya sesuatu. Hanya mengandalkan keempat semutmu. Hei, kau benar-benar sialan, benar-benar menyia-nyiakan pertahanan mutlakku. Karena kau tidak mengatakannya, sepertinya aku hanya harus menemukan jawabannya sendiri. Kontrol intelijen. Kali ini, kontrol spiritual Yesuan diarahkan pada keempat orang itu. Tentu saja, Yesuan tahu bahwa tidak mungkin untuk menggunakannya sama sekali. Tidak mungkin untuk mengendalikan keempat orang ini pada saat yang sama. Tetapi Yesuan tidak bermaksud mengatakan bahwa dia benar-benar ingin mengendalikan mereka. Kesemek, tentu saja, harus lunak. Yesuan meluncurkan kontrol roh, tetapi itu hanya kedok. Dalam sekejap, tangan Yesuan menyala, dan serangan yang kuat telah dimulai. Ini adalah pembunuhan Yesuan yang sebenarnya. Hancurkan para dewa. Target yang dipilih oleh Yesuan adalah pria yang merupakan puncak para dewa, yang menyuruhnya menjadi yang terlemah. Boom! Sebuah pedang pecah dan pria itu tidak terbang secara langsung. Tidak ada kritik. Jadi, makanlah aku pedang lagi, hancurkan para dewa. Satu kekalahan gagal, Yesuan tidak akan ragu, dia telah memutuskan bahwa kali ini tembakan akan membunuh satu orang. Boom! Kali ini, itu benar-benar memainkan efek kritis. Itu masih melawan puncak kendali dewa, hanya di antara saat itu akan jatuh. Proses ini, tetapi waktu berkedip. Dan kendali spiritual Yesuan hanya dapat mengganggu dengan kedipan mata, tetapi ini sudah cukup Yesuan untuk membunuh satu orang. Ketika tiga lainnya akhirnya menyingkirkan kendali roh, mereka hanya melihat tubuh pendamping. Dalam waktu yang singkat, Yesuan telah membunuh salah satu dari mereka. Ini, bagaimana ini mungkin? Orang-orang misterius ini tidak mau percaya bahwa mereka tidak ingin percaya bahwa dalam waktu yang begitu singkat, mereka telah kehilangan seorang teman, mengetahui bahwa salah satu dari mereka yakin bahwa mereka memiliki kekuatan untuk membunuh Yesuan. Namun, faktanya adalah bahwa pada kenyataannya, Yesuan membunuh salah satu dari mereka, tidak ada tekanan untuk membunuh. Yesuan segera mengumpulkan cincin Qian Kun milik orang itu, tetapi tidak mengambil tubuhnya, karena Yesuan memiliki rencana Yesuan. Jadi, yang berikutnya adalah kamu. Yesuan tiba-tiba berbalik dan berkata kepada orang kuat dari tiga roh. Nada suaranya begitu acuh tak acuh, seolah-olah itu tidak membunuh, tetapi cuacanya sangat bagus hari ini. Orang kuat di roh kelas 3 dan alam para dewa terkejut, dan bahkan seluruh tubuhnya memiliki perasaan menyeramkan. Intuisi mengatakan kepadanya bahwa dia takut akan masalah besar kali ini. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah dewa spiritual yang kuat, dan Yesuan bukanlah cedera serius bagi para dewa. Dia tidak percaya bahwa Yesuan dapat membunuhnya. Nak, kau berbicara tentangku, bocah yang sombong, aku ingin mengajarimu hari ini, rasa hormat seperti apa yang harus dihadapi dengan yang kuat. Semua orang pergi bersama dan membunuhnya. Meskipun Yesuan tidak memilih dua orang lainnya sebagai target, tetapi keduanya tidak dapat mengatakan apapun yang bermoral. Tujuan mereka hanya satu, membunuh Yesuan. Tentang cara apa yang akan digunakan, tidak akan mempertimbangkannya. Ketiganya menembak lagi ke arah Yesuan. Namun, apakah menurutmu Yesuan akan sama tidak siapnya seperti terakhir kali? Bagaimana ini mungkin? Keluarlah, ribuan binatang buas. Tunggangan tingkat dewa memanggil. Dalam sekejap, 1000 tunggangan tingkat dewa muncul secara langsung, dan begitu mereka muncul, mereka dibagi menjadi dua tim dan terbang ke satu orang.
Hampir tanpa tekanan apapun untuk menjebak orang yang kuat secara spiritual dengan tunggangan tingkat 500. Di tangan Yesuan, Megatron mengambil alih pedang suci, dan bersama dengan Yesuan, bergegas menuju tujuan yang telah dipilih oleh Yesuan. Matilah! Yesuan mengepalkan tinjunya. Namun, ancaman sebenarnya adalah pedang. Pedang suci yang dikendalikan oleh Megatron lebih kuat daripada kendali pribadi Yesuan. Pria itu jelas sedikit bingung. Jelas bahwa mereka memiliki keunggulan absolut. Mereka jelas memiliki kekuatan untuk menghancurkan Yesuan. Namun, ketika mereka mulai, mereka tahu bahwa Yesuan telah pergi dengan kasar. Boom! Pedang suci Megatron selangkah lebih maju dari serangan Yesuan. Sebuah pedang langsung menembus tubuh orang itu, dan pada saat yang sama, itu juga menghancurkan dewa pria itu. Mata pria misterius itu begitu tak tertandingi. Ketika dia meninggal, dia tidak mengerti bagaimana dia meninggal. Namun, dia tidak perlu mengerti. Dengan satu pukulan, Yesuan langsung menerbangkan pria itu. Tentu saja, orang ini sudah lama kehilangan kemungkinan untuk hidup. Pedang suci itu dengan cepat terbang melewatinya dan langsung melepaskan belenggu orang itu. Pada saat ini, Yesuan akan memperhatikan dua orang lainnya yang terjebak oleh tunggangan tingkat dewa. Kalian tidak takut untuk berani memulai denganku. Apakah kalian sudah memikirkan hasil seperti itu sebelum kalian memulai? Yesuan menatap kedua pria itu. Di sini, orang-orang ini telah mengatur serangkaian larangan. Hal ini bukanlah sesuatu yang dapat diatur oleh kekuatan mereka. Faktanya, setelah mereka membuka rantai larangan ini, mereka bahkan tidak dapat membuka diri mereka sendiri. 1000 tunggangan tingkat kepala dibagi menjadi dua kelompok, yang terus-menerus berdampak, sehingga keduanya hanya bisa panik dan bertarung, dan di mana mereka dapat membebaskan tangan mereka untuk menyerang Yesuan. Jadi, kalian berdua, siapa yang ingin hidup, katakan padaku siapa yang mengirim kalian, siapa yang memberitahuku lebih dulu, siapapun yang tinggal di sekitarku. Katakan, jangan menguji kesabaranku. Megatron mengendalikan pedang suci dan mengelilingi Yesuan, seolah-olah dia bisa membunuh satu orang kapan saja. Hei, bocah, tidak bisa membunuhmu, sungguh kami meremehkan kekuatanmu, tetapi kau ingin mendapatkan apa yang kau inginkan dari mulut kami, mimpi. Satu orang berteriak keras. Yesuan tersenyum sedikit, mengabaikannya, tetapi menatap orang lain. Aku berkata, apakah aku mengatakannya, bisakah kau melepaskanku? Ya, aku selalu berbicara tentang Yesuan. Aku berkata, siapa yang memberitahuku tentang hasutan di balik layarmu, lalu, siapa yang aku lepaskan? Dalam menghadapi kematian, Yesuan tidak percaya bahwa tidak ada seorang pun yang tidak takut, dan dia menebaknya. Benar saja, ini masih takut bagaimanapun, kekuatan yang ditunjukkan Yesuan sekarang terlalu mengerikan. Satu tembakan adalah untuk membunuh dua rekan mereka, maka yang berikutnya adalah mereka. Itu adalah pangeran ketujuh, kami adalah pengawal yang mulia 7 pangeran. Satu suara terdengar, tetapi bukan orang yang menjawab Yesuan di awal, dan jawabannya sebenarnya adalah orang yang bersikeras bahwa dia tidak bisa membocorkannya. Mulut Yesuan sedikit miring, tetapi dia menatap pria itu dan berkata, "Aku sudah bertanya padamu." Boom, pedang suci itu melesat, dan cahaya pedang yang mengikuti satu demi satu melesat ke masa lalu. Jika pedang tidak memberikan serangan kritis, lalu bagaimana dengan 10 pedang? Di mana orang akan memikirkannya, bahkan jika dia mengambil inisiatif untuk menjawab, Yesuan tidak melepaskannya, tetapi bahkan tidak berpikir bahwa serangan Yesuan akan begitu aneh dan kuat. Hei, akhirnya, ada pedang yang mengenai efek serangan kritis dan langsung mengenai pria itu, dan tunggangan tingkat dewa di sekitarnya akan memiliki peluang yang bagus, jadi mereka semua bergegas. Tidak ada ketegangan, orang ini tidak punya cara untuk hidup. Tuan Ye, saya akan katakan sekarang, Anda ingin tahu apa yang saya katakan, mohon Anda untuk tidak membunuh saya. Orang terakhir menatap Yesuan dengan tercengang. Saat ini, dia hanya memikirkan bagaimana cara hidup. Dia melihat rekannya dipisahkan secara langsung oleh binatang buas dan mengatakan bahwa dia tidak takut. Itu bohong. Mereka adalah penjaga malam, dan mereka masih berguna saat mereka menggertak dan menggertak yang lemah. Namun, begitu mereka bertemu yang kuat, mereka tidak punya keberanian. Sekarang ingin mengatakan, terlambat, saya katakan, siapa yang memberitahu saya apa yang saya inginkan, Anda bisa hidup, tetapi sayangnya,
sekarang, saya sudah tahu jawaban yang ingin saya ketahui. Jadi, Anda bisa pergi untuk mati. Pedang kalajengking dan semua tunggangan tingkat dewa bergegas ke orang itu. Lalu, bagaimana dia bisa bertahan hidup? Bunuh lagi. Sudah berapa lama sejak keempat orang itu melompat keluar untuk dibunuh oleh Yesuan? Anda bilang, jangan bunuh saya. Pada akhirnya, pria itu sedang berduka untuk hidupnya pada saat kematiannya. Sangat disayangkan karena kita sangat menghargai hidup, mengapa datang ke masalah Yesuan? Menyingkirkan cincin Qian Kun orang-orang ini, Yesuan tidak menelannya, sumber daya sekarang sangat berguna bagi Yesuan. Jangan lihat keempat orang ini telah dibunuh oleh Yesuan. Namun, hati Yesuan masih cukup kesal. Pertahanan absolut bukan untuk mengatakan bahwa ada di sana. Jika Anda tidak mengatakan waktu pendinginan, Anda dapat mengatakan bahwa singularitas tidak begitu mudah ditemukan. Dapat dikatakan bahwa pertahanan absolut Yesuan dalam waktu singkat tidak akan digunakan. Ini jelas merupakan hal yang tidak dapat diterima untuk Yesuan. Oleh karena itu, ia membutuhkan sumber daya untuk menggunakan kekuatan sihir cermin. Jika tidak, Yesuan tidak yakin untuk menghadapi serangan mendadak seperti ini. Tentu saja, Yesuan bukan tanpa kartu, misalnya, keterampilan pemanggilannya di dunia, belum digunakan sampai sekarang. Karena, sekarang tidak ada lawan yang sepadan dengan Yesuan. Larangan berantai hanya masalah waktu, tetapi tidak dapat dipatahkan. Segera, Yesuan memecahkan larangan berantai. Namun, sosok asap terbang juga muncul di depan Yesuan. Santou, ya, cara menyelamatkan nyawa itu bagus, jadi aku sangat lega. Yesuan berkata sambil tersenyum, dia tidak menyalahkan asap terbang, karena dalam hati Yesuan, dia tidak ingin membiarkan asap terbang melindunginya. Siapa tahu, kata-kata Yesuan selesai, dan aku melihat dua tubuh di udara. Putranya, kedua pria itu bersembunyi di kegelapan, mencoba menyerang putranya. Ketika keempat pria itu menyerang putranya, jadi mereka dipecahkan oleh gadis kecil itu. Musuh mengintai dalam kegelapan. Yesuan terkejut. Tampaknya kali ini dia harus berterima kasih pada asap yang berterbangan. Kalian harus tahu bahwa ketika aku bertarung, ada saat ketika Yesuan bisa mengatakan bahwa tidak ada tindakan pencegahan. Ribuan binatang buas, tunggangan tingkat dewa, dan pedang suci dikirim keluar. Pihak Yesuan dapat dikatakan tidak memiliki pertahanan, dan pertahanan yang tak terkalahkan telah mendingin. Jika pada saat itu, kedua pria itu tiba-tiba menyerang Yesuan, konsekuensinya tidak dapat dibayangkan. Cara yang bagus, perhitungan yang bagus, sebenarnya sebuah cincin dari sebuah cincin. Sayangnya, mereka masih gagal. Yesuan mengambil dunia Qian Kun milik kedua orang itu, tetapi tiba-tiba punya ide. Pada malam hari, aku tidak tahu bahwa orang-orang yang dia kirim telah hancur total. Pada saat ini, dia masih menunggu kedatangan kabar baik. Dalam hatinya, jebakan yang dia tempatkan benar-benar cukup untuk membunuh Yesuan. Itu benar-benar rencana yang sempurna. Namun, tiba-tiba, sebuah suara teringat di luar. Yang mulia, Tuan Ye bertanya. Tuan Ye, Tuan Daun yang mana? Di tengah malam, Yesuan takut bahwa dia sudah terbunuh, jadi dia tiba-tiba mendengar Tuan Ye, dia belum menjawab. Itu Yesuan, Tuan Ye. Dari mana penjaga itu tahu apa yang dipikirkan tuannya, dan dia menjawab dengan jujur. Kata-kata penjaga itu membuat malam itu menjauh dari perbaikan dan merayap. Mustahil, ini sama sekali tidak mungkin. Anak itu, bukankah seharusnya sudah terbunuh sekarang, mengapa akan muncul di luar tendanya? Sayangnya, saat ini Yesuan telah langsung menyelinap masuk. Sekarang pasukan koalisi, tidak ada yang tidak mengenal Yesuan, di mata mereka, Yesuan jelas merupakan orang kuat yang misterius, dan, bukan perbaikan Yesuan yang rendah, mereka berani menatap Yesuan. Oleh karena itu, Yesuan Qi masuk, dan para penjaga itu tidak berani menghalangi secara langsung. Perbaikan malam, 7 pangeran, ya, Anda telah mengirimi saya hadiah besar, tetapi datanglah dan tidak senonoh, jadi kali ini, saya juga akan memberi Anda hadiah. Ketika Yesuan memasuki tenda untuk meninggalkan malam, dia tersenyum dan berkata bahwa senyum cerah itu membuat malam pergi tanpa mengetahui apa yang ingin dilakukan Yesuan. Apakah orang-orang itu belum sempat menembak? Di hati malam, saya hanya bisa memikirkannya. Bagaimanapun, di hati malam, membunuh Yesuan, hampir tidak ada ketegangan. Namun,
Ketika Yesuan meninggalkan sebungkus barang ke depan malam perbaikan tiba-tiba panik. Karena paket barang, Yesuan tidak menyembunyikan sedikit pun, bahkan tanpa perlu membukanya, mereka dapat melihat apa yang ada di dalamnya. 6 orang memimpin. 6 orang itu adalah orang-orang yang meninggalkan sekolah pada malam hari. Selain seorang dewa puncak, 5 orang lainnya dapat menjadi jiwa yang kuat dari alam spiritual. Namun, berapa lama mereka pergi, pada saat ini, kepala mereka hilang di depan malam. Oh, karena 7 pangeran suka memberiku hadiah, maka aku tidak akan keberatan, jika ada hadiah di masa depan, bahkan jika aku mengirimkannya, aku akan menerimanya. Yesuan Mingming tahu bahwa retret malam berarti membuat orang-orang ini berada di belakang layar. Namun, Yesuan tidak secara langsung membunuh malam untuk memperbaiki, bukan karena itu adalah kam koalisi, tetapi hanya karena Yesuan ingin mengujinya dan melihat apakah tidak ada pendamping di malam hari. Tentu saja, kali ini godaan, Yesuan akan mendapatkan hasilnya setelah menjatuhkan tas berisi barang-barang. Yesuan berbalik dan pergi, seolah-olah dia benar-benar hanya datang untuk memberikan hadiah. Tentu saja, beban hadiah itu masih sangat berat. Yang lain bahkan tidak tahu tentang Yesuan dan kepergian malam itu, karena Yesuan tidak siap untuk mengatakan apapun lagi. Sampai Yesuan pergi, malam itu diperbaiki. Kali ini, dia membawa banyak penjaga ke dunia spiritual. Tanpa diduga, sekali tindakan, itu hampir hancur total. Malam itu, saya tidak berani menunda perbaikan, dan segera berlari menuju tenda lain. Meskipun Yesuan pergi, tetapi ingin tahu hal-hal di sini, baginya, itu sama sekali bukan masalah. Karena itu, dia juga melihat pemandangan ini. Benar saja, ada kaki tangan. Saya tidak menyangka bahwa musuh seperti nelayan ajaib saat ini, orang-orang ini, dan suasana hati untuk mempertimbangkan asteris sendiri. Hei, bahkan jika tidak semuanya dibeli oleh organisasi, saya tidak akan membiarkan mereka pergi. Yesuan berkata dalam hatinya, tetapi matanya menatap tenda. Dia tidak tahu siapa yang ada di dalam tenda, tetapi dia sudah membunuh. Berani melakukannya sendiri, maka kamu harus siap mati. Sistem, mulai buat larangan. Bukankah ini keberangkatan malam untuk menjebak dirimu sendiri dengan larangan? Jadi sekarang, Yesuan juga menggunakan larangan untuk mengendalikan orang-orang ini terlebih dahulu. Pergerakan Yesuan sangat cepat. Jika ada bantuan sistem, pengaturan melarang hal-hal seperti itu. Bagi Yesuan, itu hanya masalah menit. Sejauh ini, Yesuan tidak akan mengatur serangkaian larangan. Namun, larangan pengaturan Yesuan bukanlah waktu luang. Namun, Yesuan tidak memiliki senjata sihir tersembunyi di tangannya. Oleh karena itu, ini hanya menetapkan 3 larangan, dan dia diperhatikan. Yah, siapa yang ada di luar? Disinilah kam besar itu. Ada orang-orang di sekitarnya yang normal. Tidak ada yang ribut. Tidak, beberapa orang telah berkeliaran di sekitar kita. Pasti ada masalah, biarkan aku keluar dan melihat. Seseorang sangat menyadari tindakan Yesuan yang tidak biasa, jadi dia langsung keluar. Yesuan pasti mengira bahwa di kam besar tempat orang-orang datang dan pergi ini, orang ini masih bisa menemukan keberadaannya dan menilai bahwa dia memiliki perilaku yang tidak normal. Orang ini terlalu sensitif atau terlalu tajam. Itu kamu. Pria itu melihat Yesuan, sekilas, tahu bahwa mereka masih berdiskusi di ruangan itu tentang bagaimana cara menangkap Yesuan sekaligus, tetapi mereka tidak mau, Yesuan sudah ada di sekitar mereka. Jangan pernah memikirkannya, Yesuan adalah apa yang dia temukan. Yang lain keluar kemudian, dan ketika mereka melihat Yesuan, mereka semua sedikit terkejut. Tentu saja, Yesuan juga sangat aneh sekarang. Anda harus tahu bahwa Yesuan awalnya berpikir bahwa di sini hanya ada beberapa dewa spiritual yang lebih rendah, dan yang tertinggi mungkin memiliki roh yang kuat dari roh tengah. Namun, ketika sistem meminta, dia tahu betapa kuatnya musuh yang dia hadapi saat ini. Hei, sistem meminta bahwa target yang ditunjuk memiliki 2 roh, 7 roh, 9 roh, 9 roh, dan 6 roh. Keempat orang ini masih yang terkuat di antara mereka. Sedangkan untuk para dewa, masih ada 7 atau 8 orang. Hanya sesaat, Yesuan tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkannya. Untungnya, di sini ada di kam besar, dan Yesuan juga telah mengatur larangan. Oleh karena itu, Yesuan masih yakin untuk memenangkan orang-orang ini. Saya, bagaimana?
Yesuan menatap orang-orang itu, dan sosok itu tiba-tiba mundur ke belakang. Ini bukan rasa takut, tetapi Yesuan akan menarik diri dari jangkauan serangan terlarang pertama. Haha, bocah, beraninya kau mengirimnya ke pintu. Kau membunuh 7 pengawal di bawah 7 pangeran tanpa alasan. Aku menunggumu mengatakannya. Aku tidak menyangka kau benar-benar mengirimnya ke pintu. Kalau begitu, haruskah kau masuk? Katakan padaku mengapa kau membunuh. Mengapa aku membunuh orang? Aku khawatir kau mengetahuinya. Yesuan menatap orang-orang itu. Dapat dikatakan bahwa Yesuan masih dapat menggunakan berbagai cara untuk menghadapi roh-roh yang lebih rendah. Namun, para dewa roh menengah, bahkan jika kekuatan penuh Yesuan tidak cukup, seperti untuk alam spiritual yang lebih tinggi. Namun, adalah mungkin untuk membunuhnya secara langsung. Kali ini, lawannya sangat kuat dan cukup kuat untuk membiarkan Yesuan harus berpikir cepat tentang tindakan balasan dalam benaknya, dan juga mempertimbangkan bagaimana cara bertarung di masa depan. Pertama, jadilah kuat, pertama panggil semua orang untuk berada di sini, maka kau bisa aman. Yesuan memikirkannya, dan kemudian, tanpa ragu-ragu, langsung meluncurkan larangan pertama. Booming, saya melihat guntur tiba-tiba menghantam, dan kemudian, di posisi sekelompok orang, guntur bergulung dan membombardir. Namun, kekuatan seperti itu dapat menyebabkan kerusakan pada para dewa, tetapi orang kuat dari alam spiritual, tetapi tidak dapat membantu. Awalnya, Yesuan menggunakan metode ini sebagai sarana tambahan untuk memudahkan dirinya untuk menyerbu. Kekuatan musuh yang tak terduga begitu kuat sehingga Yesuan harus menggunakan larangan ini sebagai sinyal. Benar saja, dengan guntur yang bergulung, seluruh kam menjadi waspada, dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya terbang langsung. Kemudian mereka melihat pemandangan yang aneh. Yesuan, sendirian, menghadapi banyak orang kuat, dan masih aktif menyerang. Tuan Ye, apa yang kamu lakukan? Orang pertama yang bergegas ke Yesuan adalah Tuan Bulan. Pada saat ini, Tuan Bulan yang hilang tidak dapat memahami Yesuan. Mengapa Yesuan akan menyerang orang-orang kuat ini yang jelas jauh lebih kuat darinya? Hal ini, melihat kejutan aneh. Anda kebetulan terjebak di dalamnya. Orang-orang ini berada di balik layar insiden nelayan ajaib ini, dan, sebelumnya, mereka mengirim orang untuk membunuhku. Apa? Ada hal seperti itu. Ketika saya mendengar kata-kata Yesuan, semua orang bereaksi berbeda. Beberapa orang, yang diwakili oleh Tuan Tanah 100 Lantai, Liu Luo dan rumah utama Ling Xuan, mengepung kelompok itu secara langsung. Dan masih ada beberapa orang yang bersikap menunggu dan melihat dan masih menebak-nebak. Selain itu, beberapa orang, seperti Jubaoge, telah berbicara saat ini. Tuan Ye, saya akan tahu bahwa Anda dan 7 pangeran kekaisaran kegelapan selalu memiliki keluhan pribadi. Namun, sekarang setelah musuh hadir, dapatkah Anda melihat, dapatkah Anda meninggalkannya untuk saat ini? Kata-kata orang ini sangat jahat. Terus terang saja, bisa dikatakan bahwa Yesuan sekarang adalah musuh publik Gazette, menghancurkan hal-hal hebat tentang nelayan ajaib. Sangat disayangkan bahwa Yesuan tidak memperhatikan orang ini. Jika bukan karena orang ini, itu tidak akan dibeli oleh organisasi yang dimusnahkan. Saya khawatir Yesuan tidak akan membiarkannya pergi. Namun, karena Yesuan telah berbicara, maka orang-orang di dalam tidak akan diam. Hei, Yesuan, jangan berpikir bahwa semua orang akan memberimu warna 3 poin sekarang, kamu dapat membuka rumah pewarnaan. Kamu pikir kamu siapa? Apa kualifikasi semut kalajengking di daerah itu? Apa kualifikasi untuk berteriak di depan dewa? Kamu mengatakan bahwa dewa adalah tangan hitam nelayan ajaib ini, kamu datang dengan bukti, atau kamu dapat mengatakan dengan jelas, bagaimana kita menjadi tangan hitam ini? Yesuan tidak bisa mengatakan apapun tentang organisasi itu. Bahkan jika dikatakan, orang-orang biasa pun tidak mengetahuinya, dan sekarang, begitu dia mengungkapkan bahwa dia tahu tentang organisasi itu, dia takut Yesuan akan mati jika dia memiliki kemampuan untuk melakukan semuanya. Oleh karena itu, Yesuan harus memberikan alasan yang tepat. Mata Yesuan berbalik dan dengan cepat menjawab, "Hei, kamu tidak mengakuinya. Para penjaga malam mengirim para penjaga untuk menyergapku dan aku terbunuh. Tetapi sebelum mereka meninggal, mereka memberitahuku semua tentang rencanamu. Kamu tidak hanya ingin menghancurkan tindakan koalisi, lepaskan saja itu. Apakah kamu ingin menikahi seorang nelayan?
Apakah kamu ingin mengambil keuntungan dari dunia ketika kamu ingin mengambil keuntungan dari dunia? Mengapa kamu masih ingin berdebat? Hahaha, nak, kamu pikir, jika kamu mengatakan ini, apakah ada yang akan percaya? Keluarkan nelayan ajaib itu, keluarkan ilmu pedang kuno, apa gunanya ini bagi kita? Pria itu menyeringai seolah-olah dia telah mendengar lelucon besar. Bukankah begitu? Alasan Yesuan untuk mengatakannya sekarang hanyalah sebuah lelucon, melepaskan nelayan ajaib, melepaskan ilmu pedang kuno, bagaimana melihatnya, bagaimana itu tidak memiliki sedikit pun manfaat bagi mereka. Yesuan mengerutkan kening, dan dia juga tahu bahwa alasan yang dia katakan sekarang bukanlah alasan sama sekali, tetapi orang-orang ini harus mati. Namun, pada saat ini, sebuah suara terdengar. Saya percaya, ledakan, dalam sekejap, sejumlah orang datang langsung ke sisi Yesuan. Guru, saudara, sebelum Yesuan keluar, dia sudah tahu bahwa pemilik kuil kelima dan yang lainnya akan datang ke sini untuk menyelidiki nelayan ajaib, tetapi dia tidak menyangka bahwa tuannya akan datang pada saat kritis ini, tetapi dia bahkan tidak berpikir bahwa tuannya ternyata masih berdiri di pihakmu sendiri tanpa keraguan. Anak baik, jangan sampai kamu datang dan tidak datang, tetapi kamu harus menyelinap, tunggu, kembali dan berkemas. Pemilik kuil kelima pertama kali berkata kepada Yesuan, dan kemudian melihat orang-orang yang terjebak. Lihat 5 tuan, semua orang bergegas memberi hormat, dan otoritas kabinet tidak diragukan lagi. Itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Saya tidak menyangka bahwa tuan kuil kelima benar-benar datang sendiri, dan tidak ragu untuk menutupi murid-muridnya sendiri. Namun, pada saat ini, tim orang lain muncul. Saudara-saudara tidak terlalu bias terhadap murid-murid mereka sendiri. Masalah ini belum diselidiki, saya khawatir tidak dapat diselesaikan secepat ini. Beberapa orang datang ke kuil ketiga. Meskipun itu bukan kedatangan tuan, itu juga seorang tetua yang mulia. Namun jelas, mereka tidak berdiri di pihak Yesuan. Bagaimana? Adik laki-laki itu memiliki pendapat yang berbeda. Meskipun penguasa kuil kelima sangat sombong di rumahnya sendiri, para tetua dan bahkan para murid tidak takut padanya. Namun, orang asing itu juga orang kuat yang berbicara satu sama lain. Tentu saja tidak menyenangkan melihat orang itu menghancurkannya. Saudara-saudara sedang terburu-buru, dan kemudian itu hanya masalah fakta. Yesuan adalah seorang murid yang tidak berada di pengadilan. Tentu saja saya tidak bisa mengatakan bahwa dia skeptis terhadap Yesuan. Namun, bagaimanapun juga, masalah ini masih sangat besar, jadi saran saya adalah selidiki dengan jelas. Yesuan tahu bahwa dari penampilan orang ini, maka, dia ingin membunuh rencana meninggalkan malam dan orang lain, itu tidak dapat dilaksanakan. Berbicara tentang itu, saya juga menyalahkan Yesuan karena terlalu sombong. Kali ini, tidak ada persiapan sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa kegagalan ini sepenuhnya disebabkan oleh tangannya sendiri. Karena Sisu mengatakan ini, para murid tidak dapat mengatakan apa-apa. Namun, para murid memang menderita penyergapan dari 7 pangeran, dan mereka juga mendengar hal-hal ini dari mulutnya. Saya juga lupa untuk memeriksa. Yesuan berkata lebih dulu, dia tahu bahwa jika ada pertentangan langsung saat ini, bahkan jika pemilik kuil kelima memihak padanya, maka tindak lanjutnya akan merepotkan. Apakah ini benar-benar terjadi? Tetua itu menatap Yesuan dan matanya sedikit menyipit. Ya, murid itu berani bersumpah demi para dewa. Baiklah, aku mengerti. Boom, mengatakan itu mudah dilakukan, di depan begitu banyak orang, para tetua tidak ragu-ragu, langsung menembak malam untuk memperbaiki. 7 pangeran dari Kekaisaran Tang dan Dinasti Tang, bahkan tanpa persiapan sedikit pun, hancur. Kali ini, bahkan jika itu adalah Yesuan, itu benar-benar disengaja. Di hati Yesuan, Mosangge hanyalah belenggu organisasi. Lalu, tidak, orang-orang ini adalah tangan hitam terbesar di belakang mereka, dan mereka juga ada di kabinet. Namun, tetua ini hanya karena Yesuan mengucapkan sepatah kata, dia langsung menembak dan membunuh malam untuk memperbaiki. Bagaimana situasinya? Hei, aku peduli siapa dirimu, berani menggertakku di kepala kabinet, maka aku mencari jalan buntu. Yesuan, saudara, kamu dapat yakin bahwa masalah ini, aku harus menyelidiki dengan jelas, tidak ada yang ingin menggertakku. Orang-orang di pavilion, sebuah kesombongan yang baik, tetapi wacana ini, tetapi hanya mendorong Yesuan ke arah yang buruk. Tetua ini tampaknya membantu Yesuan,
tetapi pada kenyataannya, itu hanya untuk mendorong Yesuan ke sisi yang bermusuhan dari semua orang. Penutup yang jelas seperti itu hanya akan membuat Yesuan semakin tidak populer. Namun, kuncinya adalah gerakan orang lain. Yesuan benar-benar tidak dapat mengatakan setengah kata, bahkan Yesuan tidak dapat meragukan apapun. Kebanyakan, hanya berpikir bahwa guru ini terlihat seperti dia menjaga dirinya sendiri. Oh, bagaimana bisa kau mengatakan bahwa membunuh orang berarti membunuh orang? Ini bahkan kesalahan orang itu, tetapi harus diselidiki. Pemilik kuil kelima tidak bodoh. Jangan menatapnya ketika dia keluar, dia harus melindungi Yesuan pada akhirnya. Namun, saat ini dia ingin jatuh ke dalam ketidakadilan Yesuan, dia masih bisa melihatnya. Yang lebih tua tersenyum dan berkata, ya, pelajaran dari saudara-saudara adalah bahwa adik laki-laki itu gegabah, dan adik laki-laki itu mulai menyelidiki. Telah membunuh orang, telah membuat citra Yesuan di hati semua orang menderita, bahkan jika diselidiki, apa itu? Namun, Yesuan masih menganggap semuanya terlalu sederhana. Baiklah, masalah ini serahkan kepada adik laki-laki, Yesuan, ikutlah denganku. Yesuan tidak berdaya dan hanya bisa pergi bersama semua orang di aula kelima. Namun, ketika dia pergi, memang benar bahwa semua orang akan membicarakannya. Mereka bertanya-tanya mengapa Mo Gegong mengirim begitu banyak orang kali ini, tetapi lebih banyak yang dibahas, dan kematian malam itu diperbaiki. Tidak diragukan lagi, banyak orang tidak ramah kepada Yesuan. Dapat dikatakan bahwa perasaan ramah Yesuan yang dipertukarkan dengan cara melukai diri sendiri sebagian besar hancur oleh kematian malam itu. Untungnya, masih ada beberapa orang yang berdiri teguh di Yesuan. Setelah Yesuan diinterogasi dengan hati-hati oleh tuannya, dia tidak bertanggung jawab padanya. Wang Tianzhen bangga kali ini, menyaksikan Yesuan dilatih, jangan sebutkan betapa bahagianya dia. Haha, anakmu juga hari ini, hei. Aku sudah bilang padamu bahwa itu tidak menarik pada awalnya, dan menyuruhmu untuk menyelinap keluar dan bermain, tidak memanggilku, pantas saja. Yesuan terdiam, apakah ini untuk bermain? Tanggung jawab diriku sendiri adalah apa yang bisa diketahui oleh pria tanpa otak ini. Lupakan saja, pria ini selalu pandai pada dirinya sendiri, apa yang bisa dia lakukan. Kakak senior, adik laki-laki ingin membunuh orang itu, bagaimana kabarmu? Apakah kamu membantuku, atau kamu ingin pergi ke guru untuk membuat laporan kecil? Ye, Suan berkata langsung kepada Wang Tianzhen. Membunuh, berbaring di palung, adik laki-laki, sangat memalukan, membunuh siapa, bagaimana cara membunuh, kapan harus memulai, aku pasti ingin membantumu. Kamu tidak bertanya padaku mengapa aku ingin membunuh. Aku yang bertanggung jawab atasmu, bagaimanapun, ibu bersalah karena dosa, tetapi juga kamu menghukum. Aku paling-paling hanya kaki tangan. Kakakmu, Yesuan menemukan bahwa setiap kali dia bersama Wang Tianzhen ini, IQ-nya harus diturunkan banyak. Orang ini hanyalah orang yang tidak punya otak hingga sangat rendah. Baiklah, kali ini, kita akan membunuhnya. Pada saat itu, Yesuan selalu memperhatikan suatu masalah, puncak para dewa yang tidak pernah mengatakan apa-apa. Orang ini jelas-jelas hanya seorang dewa, tetapi orang lain telah sengaja atau tidak sengaja menjaganya di tengah, dan, beberapa kali, bahkan para dewa spiritual terkuat, mereka akan melihatnya beberapa kali. Orang lain mungkin tidak memperhatikan detail ini, tetapi Yesuan memperhatikan. Orang ini benar-benar bermasalah dan benar-benar menyembunyikan rahasia besar. Meskipun Yesuan tidak tahu apa rahasia ini, satu hal yang pasti, selama dia dapat membuka mulut orang ini, maka Yesuan pasti bisa mendapatkan banyak berita, termasuk insiden nelayan ajaib. Hal-hal, mungkin, dapat menemukan jawaban. Yesuan memperhatikan bahwa pakaian pada pria itu hanyalah seorang murid kecil yang disebut para tiran. Para tiran itu sangat kecil. Mereka bahkan dapat mengatakan bahwa mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk tindakan ini. Namun, mereka datang, hanya ini, patut diragukan, dan belum lagi, orang ini dapat dilindungi oleh orang lain, mengatakan bahwa tidak ada masalah. Itu adalah kebohongan. Yesuan tidak ragu-ragu, dan Wang Tianzhen telah berlalu bersama. Mengapa Yesuan ingin membawa Wang Tianzhen? Tentu saja, tidak akan membiarkan Wang Tianzhen menjadi pembantu tempur, tetapi hanya meminjam mulut besar Wang Tian. Sejak kedatangan aula kelima, Yesuan tidak peduli dengan pendapat orang lain,
tetapi dia tidak mau membiarkan orang-orang di aula kelima menganggapnya sebagai orang yang nakal dan melanggar hukum. Dia tidak ingin semua orang di aula kelima menolaknya, Segera, keduanya datang ke Kamnabo. Tetapi yang tidak terpikirkan oleh Wan Xuan adalah bahwa beberapa orang lewat lebih awal dari mereka. Itu adalah tetua dari aula ketiga, bahkan mereka yang dijebak oleh Ye Xuan pada siang hari. Wang Tianzhen sangat malu karena dia tidak belajar apa-apa, tetapi dia tidak bermaksud bahwa dia benar-benar bodoh. Melihat pemandangan ini, Wang Tianzhen menawarkan senjata ajaib dengan tangannya. Senjata ajaib ini seperti mata, menatap langsung ke arahnya. Kakak, apa ini? Ye Xuan menatap Wang Tianzhen dengan tatapan aneh. Dia tidak tahu apa yang akan dia mainkan. Hei, berbisik, ayo, makan obat ini. Ye Xuan tentu saja tidak ragu, langsung menelannya. Kemudian saya mendengar Wang Tianzhen berkata, ini disebut mata, tentu saja, ini yang paling sederhana. Namun, mata surgawi ini dapat secara langsung merekam semua yang dilihat dan didengar, dan, di mataku, itu juga mata ibu dan anak lainnya. Jadi, apa yang kita lihat, ibu mencium mereka juga dapat melihat bahwa binatang suci itu baru saja diberikan kepadamu. Penggunaan kalajengking tidak berguna, itu adalah kemampuan untuk bersembunyi. Itu sementara bagi kita untuk bersembunyi. Bangun, ditambah dengan formasimu, kita bisa lebih dekat dengan orang-orang itu. Ye Xuan mengangguk, tetapi hatinya sedikit terkejut. Saya tidak menyangka bahwa ini adalah saudara laki-laki Wang Lang yang biasa, yang melakukan hal-hal dengan benar, atau ada model. Terjepret, ini adalah suara tamparan keras. Sekelompok tong beras, bagaimana cara kalian melakukan sesuatu, apakah kalian akan diperhatikan oleh Ye Xuan? Jika bukan karena aku yang membunuh malam dan memperbaiki, apakah menurutmu temperamen Master Kuil kelima akan baik? Dan kamu, sebagai pengawas, apakah kamu tidak memperhatikan ketidaknormalan Ye Xuan? Ini, pemeriksaan tidak menyalahkan, aku benar-benar waspada, dan berhati-hati, tetapi Ye Xuan ini, pada awalnya karena tata letak perbaikan yang merusak diri sendiri yang dilarang, keberangkatan malam mengirim 6 elit, 5 di antaranya adalah roh yang kuat, ini adalah hal yang sangat mudah, aku tidak tahu mengapa itu akan hilang. Hei, kamu tidak tahu. Apakah ini alasannya? Ye Xuan adalah si jenius di kabinet. Meskipun departemenku sekarang telah sepenuhnya mengendalikan aula pertama Mosang, dan 8 aula lainnya juga mengintai, tetapi hanya kuil kelima, satu-satunya alasan, aula kelima, aslinya adalah ortodoks dari seluruh pengadilan Mo, jadi sangat mudah untuk ditangani. Hei, kamu menghambat, bahkan hal sekecil itu tidak dapat dilakukan. Hati Ye Xuan sedikit terkejut. Tidak mengherankan bahwa aula kelima Mosangge tampak sedikit tidak pada tempatnya dengan kuil-kuil lainnya. Tidak mengherankan bahwa aula kelima akan sangat disia-siakan, yang hanya seseorang yang sengaja disingkirkan. Baiklah, ilmu pedang kuno harus membiarkannya lahir. Hanya dengan membiarkannya keluar dari dunia, dia bisa bingung, dan kementerianku akan dapat mengambil kesempatan untuk berkembang, dan bahkan sepenuhnya menguasai ini. Kecelakaan, kamu harus memberi perhatian khusus pada Ye Xuan, cari kesempatan untuk membunuhnya, anak itu tidak sederhana, mengerti tidak? Ya, aku akan menunggu. Tiba-tiba, Ye Xuan merasa bahwa seseorang telah menembaknya. Melihat sekeliling, aku melihat bahwa Wang Tian benar-benar menyuruhnya pergi. Ye Xuan tidak ragu-ragu, dan keduanya segera pergi. Tidak ada kesempatan untuk membunuh orang malam ini. Namun, Ye Xuan masih merasa sangat tertekan. Ini bagus, ada orang di mana-mana yang ingin berurusan dengannya. Saya tidak tahu, kapan akan ada tindakan lain kali. Namun, ketika Ye Xuan kembali ke aula kelima, dia langsung dijebloskan ke ruang kurungan sementara oleh gurunya. Tentu saja, Wang Tianzhen, meskipun mereka memberikan informasi penting, tetap didenda. Jadi dalam beberapa hari terakhir, pertempuran dengan nelayan ajaib terus berlanjut, tampaknya tidak ada yang istimewa di permukaan, tetapi suatu hari, seorang murid tempur garis depan dengan cepat berlari kembali. Tuan Ye, murid itu ketakutan, dan ketika dia memasuki kamp besar, dia berteriak. Ye Xuan, yang dikurung oleh Xin Yang, hanya bisa menjulurkan kepalanya keluar jendela dan berkata dengan keras. Saya di sini, cepat, Tuan Ye, pergi ke garis depan, larangan iblis tidak efektif, dan ada lusinan iblis yang kuat di garis depan. Kami sangat menderita. Apa? Larangan iblis tidak berlaku.
Yesuan masih mengelola begitu banyak, langsung berlari keluar, bahkan jika guru menyalahkan, Yesuan tidak bisa mengatakan apa-apa. Wang Tianzhen memikirkannya dan segera mengikuti Yesuan. Segera, Yesuan datang ke garis depan. Benar saja, kali ini, ada lebih dari 30 orang yang dirasuki iblis di sisi yang berlawanan. Tepatnya, ini hanyalah mayat yang telah kehilangan pengetahuan spiritual mereka. Mereka hanya melawan naluri. Namun, karena inilah hal itu menjadi lebih mengerikan di mana larangan jin itu, saya tidak tahu mengapa ada celah. Mungkin saja nelayan iblis itu akan menghancurkannya. Celah itu tidak besar, hanya berukuran 1 meter. Namun, celah 1 meter itu sudah cukup bagi sihir untuk masuk. Dengan cara ini, para nelayan iblis dan orang-orang iblis yang dibunuh oleh orang banyak akan dapat dibangkitkan dalam sekejap. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Sulit, monster tahu cara melanggar larangan. Yesuan sangat marah, tetapi ketika dia melihat tetua kuil ketiga di kejauhan, hatinya sedikit tertegun. Yesuan memikirkan sebuah kemungkinan, sesuatu yang tidak ingin dia percayai, tetapi sangat mungkin, celah ini tidak ditembus oleh ikan iblis. Tetapi ada pengkhianat. Tuan Ye, Anda di sini, dapatkah Anda memiliki cara untuk memblokir celah itu? Semua orang melihat Yesuan datang, dan mereka semua tampak sedikit bersemangat. Lagi pula, dari celah itu, baru lebih dari 1 jam berlalu sejak saat itu, tetapi mereka telah kehilangan lebih dari 30 murid. Yesuan, jika kamu dapat menutup celah itu, pergilah, guru akan melindungimu. Guru Yesuan juga berdiri dan berkata kepada Yesuan, tenanglah, murid itu harus menutup celah itu. Yesuan mengangguk dan berkata bahwa dia harus menutup celah itu, jika tidak, dia akan menderita kerugian besar. Guru, terlepas dari masa lalu, kami melindungimu. Murid lain dari kuil kelima berdiri. Lokasi celah itu berada di belakang perkemahan nelayan ajaib. Artinya, Yesuan ingin memperbaiki celah itu dan akan melintasi seluruh perkemahan nelayan ajaib. Kali ini, aksinya akan sangat berbahaya. Namun, orang-orang di aula kelima berdiri tanpa ragu-ragu. Hati Yesuan masih sedikit tergerak, dan aula kelima adalah rumahnya dalam arti sebenarnya dari para dewa. Karena saudara-saudari ini benar-benar memperlakukannya sebagai adik laki-laki. Kali ini jelas bahwa masa lalu mungkin sangat mungkin untuk mati, tetapi tidak ada yang ragu-ragu. Dapat dikatakan bahwa selain guru Yesuan, semua yang lain telah berdiri, termasuk Wang Tianzhen yang berada di belakang Yesuan. Baiklah, mari kita pergi bersama. Yesuan mengangguk dan kemudian ragu-ragu dan bergegas keluar. Bunuh. Para murid dari aula kelima bergegas di depan Yesuan tanpa ragu-ragu, menyapu jalan untuk Yesuan. Nelayan ajaib itu jelas siap, dan sebanyak 300 manusia ikan ajaib bergegas keluar. Di sisi Yesuan, hanya ada 30 orang. Bahkan jika ada orang kuat di tengah Yesuan, itu pasti akan mengalami kerugian. Belum bergegas ke masa lalu, seorang murid dari kuil kelima, karena kecerobohan, langsung dikelilingi oleh nelayan ajaib, langsung jatuh. Saudara laki-laki, Yesuan melihat jatuhnya pria itu, dan hatinya sakit seperti setetes darah. Namun, sekarang karena kekuatannya terbatas, dia tidak bisa menahannya. Yesuan, pergi. Suara Sin yang datang, dan Yesuan menoleh untuk melihat tempat di mana saudara-saudara itu jatuh, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Pedang 1000 binatang, panggilan tunggangan tingkat dewa, beri aku serangan, beri aku serangan. Di antara tabrakan, tunggangan tingkat dewa berkepala 1000 muncul, berguling langsung ke depan, meskipun sepanjang jalan untuk bergegas keluar, ada tunggangan tingkat dewa yang terus-menerus terbunuh, tetapi, Yesuan tidak bisa terlalu peduli. Megatron, bentuk pedang terbang. Dalam sekejap, Megatron terpisah dari pedang suci dan berubah menjadi bentuk pedang terbang, yang membuat kecepatan Yesuan meningkat lagi. Pada saat ini, Yesuan dan yang lainnya telah menerobos blokade para nelayan sihir. Murid kelima tetap berada di kedua sisi, dan di depan Yesuan, 2 murid membuka jalan. Yesuan tahu betul bahwa dia harus cepat dan harus memperbaiki celah itu secepat mungkin. Kalau tidak, akan ada lebih banyak saudara dan saudari yang jatuh. Sulit untuk terburu-buru, tetapi tidak butuh banyak waktu untuk memperbaikinya. Bagaimanapun, itu hanya celah 1 meter. Hei, alarm, alarm, serangan fatal host, serangan fatal host. Tiba-tiba, alarm sistem berbunyi.
Tepat saat Yesuan memperbaiki larangan dan hendak pergi, dari kakinya, seorang penyihir tiba-tiba bergegas keluar. Puncak roh. Ini adalah jebakan sama sekali, ini hanyalah jebakan yang ingin membunuh Yesuan. Sikat. Tiba-tiba, sesosok muncul di belakang Yesuan. Sepasang sayap pintar membuat tubuh mungilnya sangat lincah. Siapa yang tidak terbang dengan asap? Ledakan. Begitu asap terbang muncul, itu langsung menahan serangan orang ajaib itu. Hei, waspada, waspada, host diserang, host diserang. Namun, hanya ada satu kemungkinan penyergapan. Tepat saat asap yang berterbangan menghalangi orang ajaib itu, seorang nelayan ajaib lainnya melompat keluar dan menyerang Yesuan. Dian Fengling Senjing, itu juga merupakan tempat spiritual puncak. Ini pada dasarnya adalah kehadiran Yesuan yang kuat tanpa perlawanan. Sial, sakiti aku. Ledakan, tekanan yang kuat datang, dan pada saat yang sama, terjadi serangan teroris. Tidak ada ketegangan, nelayan ajaib itu langsung ditekan. Tangan melahap. Pada saat ini, kerinduan Yesuan akan kekuasaan, hanya rumputnya sendiri yang tahu seberapa besar keinginannya, dan dia melambaikan tangan langsung ke tubuh beberapa nelayan ajaib. Namun, saat melakukan ini, Yesuan juga mundur dengan kecepatan penuh. Namun, mereka hanya 30 orang, bergegas ke markas nelayan sihir, tampaknya sangat lemah. Hei, tuan rumah menerobos. 6 produk saat ini ada di surga. Para tetua pengadilan ambulans. Cepat, orang-orang dari Paviliun Lingsuan telah dikirim. Kekuatan Paviliun Lingsuan mungkin tidak harus berada di kabinet. Namun, dibandingkan dengan kekuatan lain, dikhawatirkan Paviliun Lingsuan akan lebih peduli pada Yesuan. Tuan penyelamat, bunuh aku. 100 lantai juga bergegas dengan bawahan mereka sendiri. Selamatkan Yesuan, selamatkan kami dari kebanggaan kamp pelatihan, bunuh. Itu adalah suara Liu Luo. Yesuan adalah kebanggaan kamp pelatihan. Kalimat ini, tidak pernah tahu kapan harus memulai, telah menyebar di kamp pelatihan. Pada saat ini, beberapa orang di kamp pelatihan, hampir tidak ada yang ragu-ragu, sepenuhnya dikirim. Untuk pertama kalinya, perang skala penuh pertama pecah untuk menyelamatkan Yesuan. Mudah untuk terburu-buru, dan Anda ingin bergegas keluar, tetapi tidak sesederhana itu. Kali ini, jelas sekali konspirasi yang sudah direncanakan sejak lama. Nelayan iblis itu tidak hanya mengirim puluhan orang iblis, tetapi juga jumlah nelayan iblis mencapai ribuan. Dikelilingi oleh kelompok itu, orang-orang ini hanya memiliki satu tujuan, yaitu membunuh Yesuan, dan dari atas jembatan, masih ada orang-orang yang telah terpesona untuk bergabung dalam medan perang. Orang-orang di aula kelima mengepung kelompok Yesuan di tengah, dan Yesuan merasa itu tidak berguna untuk pertama kalinya. Semua tunggangan tingkat dewa telah mati dalam pertempuran, dan bahkan ribuan binatang buas langsung ditekan. Di puncak roh para dewa, sebenarnya ada 7 roh kuat dari puncak para dewa dan orang-orang ajaib yang terus-menerus menyerang perkemahan Yesuan. Sialan, sialan, sialan. Pembunuhan yang kuat di hati Yesuan hanya untuk menelan seluruh hatinya murid-murid yang mengawasi aula kelima di sekitarnya terus berjatuhan. Setelah Yesuan bergabung, murid-murid yang merawatnya berulang kali, benar-benar mati di depan Yesuan, seluruh hati Yesuan, telah dipenuhi dengan kebencian dan pembunuhan. Yesidi, pergilah, bermainlah dengan saudara-saudara di bawah gunung. Yesuan masih ingat bahwa saudara laki-laki itu pertama kali bertemu dengannya, dan dia langsung membawanya untuk membiarkannya turun untuk bermain. Yesidi, untukmu, kami membawanya kembali secara diam-diam, tetapi ini lesat. Kamu harus memperhatikannya, jangan sampai ketahuan oleh Wang Tianzhen. Orang itu, begitu kamu melihatnya, pasti akan merampokmu. Ini adalah makanan lesat yang dibawa kembali oleh saudara iparnya secara diam-diam. Yesuan ingat dengan jelas, tetapi saudara perempuan ini telah meninggalkannya selamanya. Apa? Hei, alarm, alarm, fluktuasi suasana hati tuan rumah yang tidak normal, dan fluktuasi suasana hati tuan rumah yang tidak normal. Hei, alarm, alarm, tuan rumah dalam keadaan kekerasan, tuan rumah dalam keadaan kekerasan. Hei, alarm, alarm, fungsi pendinginan paksa dinonaktifkan, mulai fungsi penyelamatan. Diiringi suara sistem, semua orang melihat Yesuan yang gila, Yesuan yang dingin. Aku ingin membunuhmu, aku ingin kau mati. Ledakan, Yesuan melambaikan tangannya, sebanyak 30 larangan serangan muncul seketika,
Guntur dan kilat, api menyebar, pohon-pohon kuno dan langit, gunung-gunung dan sungai-sungai hancur. Dalam sekejap, ada yang mati di depan Yesuan. Yesuan menembak, dan langsung membunuh sebanyak 300 ikan ajaib. Ayo mati, berikan aku untuk mati. Dengan Yesuan sebagai pusatnya, ada lebih dari selusin bayangan virtual di antara saat-saat itu. Itu memanggil keberadaan pemanggilan acak di dunia. Bayangan-bayangan virtual ini muncul, tetapi mereka sama sekali tidak bertarung, tetapi langsung meledakkan diri mereka sendiri. Boom! Ledakan terus-menerus, membombardir dan membunuh ikan ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Beri aku kematian. Yesuan memegang pedang dan tiba-tiba berayun ke depan. Cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul, dan kecemerlangan cahaya membuat seluruh medan perang menjadi terang. Ratusan manusia ikan yang diibliskan, tidak peduli apa yang mereka perbaiki, sebenarnya dibunuh oleh Yesuan. Melahap, menelanku, menelanku. Sebuah kalimat dari tubuh nelayan ajaib, sepotong senjata ajaib, terus-menerus ditelan oleh Yesuan, namun, level Yesuan belum ditingkatkan, karena kekuatan-kekuatan itu, semuanya digunakan oleh Yesuan. Kontrol intelijen. Hampir semua dewa miliknya tidak memiliki apa-apa lagi. Sebagai gantinya untuk hampir 100 nelayan ajaib, mereka dikendalikan oleh Yesuan, bahkan jika itu sementara, dan lalu senjatanya diarahkan ke rekan-rekannya. Hei, alarm, alarm, sistem kelebihan beban, sistem kelebihan beban. Hei, Yesuan menyemburkan darah, dan seluruh orang itu jatuh ke tanah. Sesaat pelarian itu adalah serangan kuat yang Yesuan dan sistem pecahkan pada saat yang sama. Untungnya, sistem menggunakan sarana bimbingan untuk meringankan kerusakan yang diderita oleh Yesuan sendiri. Cepat, pergi dengan Yesuan. Reaksi pertama guru itu berakhir. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa Yesuan adalah seorang jenius yang mengerikan. Hanya wabah itu, semua orang yang melihat Yesuan membakar hidupnya. Tentu saja, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Yesuan sedang membakar sistem. Namun, serangan yang kuat itu masih membuat semua orang takut. Daerah itu adalah dewa surga, dan bahkan belum mencapai puncak para dewa. Pecahnya serangan, kekuatan wabah itu, sudah lebih mengerikan daripada jumlah semuanya. Meskipun dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di tangan Yesuan, tidak ada seorang pun di tengah roh, tetapi kematian yang mengerikan itu masih menakutkan. Sekelompok orang yang tidak peduli, menatap mata Yesuan semuanya ketakutan, mereka sekarang tahu, membuat Yesuan marah, betapa mengerikannya itu. Yesuan pingsan. Sejak memasuki alam para dewa, Yesuan terluka parah untuk pertama kalinya, tetapi dia bersedia melakukannya. Hei, sistem meminta, tuan rumah memulihkan kecerdikannya. Hei, sistem meminta, sistem telah ditambal. Saya tidak tahu berapa hari telah berlalu, dan Yesuan akhirnya terbangun. Ketahanannya yang kuat, bahkan dalam situasi yang begitu berat, dapat dengan cepat dipulihkan. Hei, sistem meminta, sistem telah meningkat pesat. Hei, sistem meminta, tuan rumah, mengaktifkan kemampuan khusus, lari. Hei, kemampuan untuk melarikan diri, tuan rumah sangat terstimulasi, atau tuan rumah menghadapi musuh yang sangat kuat. Ketika sistem meluncurkan program perlindungan khusus, tubuh tuan rumah akan meledak 100 kali lipat kekuatan tempur dalam waktu singkat. Namun, keadaan ini sangat berbahaya, sedikit tidak sengaja, itu akan langsung menyebabkan jatuhnya tuan rumah. Hei, sistem mulai melindungi fungsi host, kemampuan untuk melarikan diri disembunyikan, diatur ke latensi, host tidak dapat digunakan secara aktif, tidak dapat ditemukan secara aktif. Kiat-kiat ini, Yesuan sama sekali tidak tahu, tetapi menunggu sampai sistem memberikan serangkaian kiat, Yesuan terbangun. Palung, sakit sekali. Ketika Yesuan terbangun, dia mendapati tubuhnya sangat sakit. Yah, dia memiliki ketahanan yang kuat, tetapi dia tidak menyangka akan begitu tragis. Oh, ibuku, kamu bisa bangun. Itu kamu, Tuan Wang. Ayo kita hancurkan kau, jangan bersamaku lagi, cepatlah, minumlah sedikit tonik. Pembantumu, menatapku dengan mata penuh kebencian setiap hari, hampir tidak membuatku takut. Yesuan terdiam, namun, aku dapat melihat bahwa Wang Tianzhen selalu menjaganya selama ini. Tentu saja, bersama Fei Fei. Yesuan kali ini penuh selama 3 hari. 3 hari telah berlalu dan banyak hal telah terjadi. Karena langkah Yesuan yang kasar,
ia langsung membunuh nelayan sihir dan orang yang dirasuki iblis di jembatan. Juga karena langkah Yesuan yang kasar, semua orang menjadi bersemangat, dan mereka semua cukup berani untuk membunuh semua nelayan sihir di jembatan. Tentu saja, mayat-mayat itu dibuang ke sana, menunggu Yesuan untuk menghadapinya. Di mata semua orang, tubuh nelayan sihir ini diserahkan kepada Yesuan, dan itu menjadi kebiasaan. Mereka yang diam-diam ingin membunuh Yesuan, kali ini, benar-benar salah perhitungan. Awalnya, saya ingin memanfaatkan situasi yang sangat buruk ini untuk mencekik Yesuan, tetapi saya tidak mau. Yesuan malah dengan kasar menghancurkan semua rencana mereka, dan secara langsung memungkinkan untuk menghancurkan pulau nelayan yang disetankan. 3 hari ini, tentu saja, orang-orang itu juga ingin mencari kesempatan untuk memulai Yesuan. Namun, karena Yesuan pernah pergi dengan kasar, membiarkan Yesuan di mata semua orang, itu hanya untuk meningkatkan statusnya ke ekstrim. Faktanya, banyak kekuatan magis khusus, ramuan obat khusus, dan senjata ajaib khusus dapat mengaktifkan keadaan kekerasan individu. Namun, biasanya meningkatkan kekuatan tempur beberapa kali. Itu dapat disegarkan bahkan jika itu puluhan kali. Adapun puluhan kali, itu adalah keberadaan yang legendaris. Jadi, apa 100 kali Yesuan? Mungkin hanya menggunakan pesona dan kejeniusan untuk menggambarkannya. Ini juga mengarah ke lokasi Yesuan, langsung ke inti seluruh kamp, pavilion Lingsuan, aula kelima, atau banyak kekuatan lain, dikelilingi oleh Yesuan.